May yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan, biasanya dapatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya pasti gak sebanding. Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Kerugian itu kayak modal doang, DP. Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah, Allah kasih kita DP. DP-nya apa? Ujian. DP-nya musibah. DP-nya rasa gak nyaman. Itu DP tuh. DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya. Cuman banyak orang yang menolak DP ini. Sama kayak kita misalnya. Kalau kita mau ngasih dia hadiah, kita kasih dia kayak kejutan dulu. Dia lagi ulang tahun nih, disiram air dulu. Setelah itu dikasih hadiah-hadiah yang mahal. Rela gak disiram air demi hadiah? Rela, udah siramin lagi aja. Kalau setelahnya ada hadiah. Yang kita gak rela, kalau setelah disiram disuruh bersih-bersih sendiri dan gak dikasih apa-apa, kan gak rela tuh. Berarti ini bab iman. Yakin gak kalau Allah tetap ngasih hadiah? Kan sabar dan iman itu ternyata tahu aman, kembar. Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah setelah ngasih kita DP ujian, ya kita akan sabar. Gak apa-apa deh, bentar lagi mau dikasih hadiah, digini-giniin juga gak masalah. Dibully, diapain sama Allah, biarin aja. Ya Allah saya sabar, kan bentar lagi mau dikasih hadiah nih. Ini masalah yakin. Tapi kalau kita gak yakin, apa sih maunya Allah gitu kan? Begitu kalimat ini keluar, maka yang muncul setelahnya adalah mengeluh, berputus asa, dan gak akan sabar menghadapi ujian. Ujian, kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah pengen kasih hadiah, siapa yang Allah pengen kasih kejutan, siapa yang Allah pengen kasih pertolongan, siapa yang Allah pengen kasih kebaikan, yusib min, Allah akan uji dia dulu. Ini sunnatullah. Sehingga kalau kita lagi diuji, yang kita lihat jangan ujiannya, apa setelah itu. Gimana ngelihatnya Ustaz gak kelihatan? Dengan mata hati. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu, kelihatan gak? Dengan mata hati. Gimana ngelihat dengan mata hati? Dengan iman, saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini. Orang Allah sendiri yang ngomong, gak ada satu huruf pun di Al-Quran yang salah. Apalagi satu ayat, apalagi dua ayat. Fa inna ma'al usri yusra. Ditegesin lagi, inna ma'al usri yusra. Tapi usr dulu, baru yusr. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Ini yang kita coba bangun, tajdidul iman. Bangun memperbaharui yakin. Sehingga ketika kita diuji, sedih, wajar. Mengaduh sedikit, bukan mengeluh ya. Kalau mengeluh kan nyalahin Allah. Kalau ngaduh, yang namanya orang dicubit kan, itu ngaduh. Tapi kalau, apa sih maunya Allah? Nah itu ngeluh. Antara mengadu dengan mengeluh berbeda. Mengaduh, itu manusiawi. Sedih, itu manusiawi. Air mata, bahkan bukan hanya manusiawi, itu rahmat dari Allah. Orang yang gak bisa menangis itu yang bahaya. Kalau kita masih bisa menangis, berarti kita masih peka hatinya. Bukankah anak kecil paling sering menangis? Berarti hatinya peka. Siapa lagi selain anak kecil yang paling sering menangis? Cewek. Jadi menangis itu rahmat dari Allah. Gak apa-apa, nangis aja. Dan itu tidak disebut mengeluh. Kamu kok nangis? Kan orang Islam harus sabar. Emangnya nangis dengan sabar itu bertolak belakang? Sabar tetap sabar. Ya nangis jalan aja terus nangis. Nangis apa pakai nangisnya gak cuma nangis doang. Emotikonnya juga nangis, berderai-derai gitu. Sampai air matanya menggenang gitu kan ya. Boleh lah. Ditambah lagi dengan visual menangisnya, posting bahwa dia lagi tertusuk duri dengan postingan kaktus atau apalah. Dia pengen share ke semua orang bahwa saya sedang sedih. Sehingga nanti ketika ada orang yang menghibur dia dengan sedikit kata-kata yang sabar ya segala macam, wah makin berderai-derai. Itu belum jadi. Kecuali dia keluarkan kata-kata mengeluh, baru dia disebut orang yang banyak mengeluh, berputus asa. Kalau mengaduh, wajar. Walaupun ada nabi udah diuji berat gak mau mengaduh, apalagi ngeluh. Zakaria digergaji, mengadu aja enggak. Kenapa? Karena kata malaikat, kalau kamu mengaduh sedikit aja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kaum ini.
Dia kasihan kepada kaumnya, nggak mau mengaduh. Satu-satunya orang yang kita tidak boleh mengaduh hanya orang tua. Atau itu mengeluh kalau untuk orang tua. Kalau yang lain nggak disebut mengeluh. Kalau ke teman, malas nggak apa-apa. Jangan sering-sering tapi. Apaan sih? Ke teman boleh. Tapi ke orang tua, saja itu bukan lagi mengadu, itu sudah mengeluh. Khusus untuk orang tua. Kalau di antara manusia. Kalau kepada Allah dan Rasul, pastinya lebih dari itu. Ketika kita diam saja, tidak langsung beranjak sami'na wa ata'na labbaik ya rabbi wa sa'daik, enggak memenuhi panggilan Allah, itu sudah disebut bagian dari kufur ingkar. Tapi minimal kita mungkin masih mengaduh, kita masih menangis, kita masih lelah, kita masih merasa lemah. Setidaknya kita tidak mengeluh. Kenapa? Kita percaya Allah kalau mau ngasih hadiah kepada hambanya, DP-nya itu ujian. Dan yakinlah hadiahnya minimal 10 kali lipat lebih baik daripada ujian itu. Minimal, karena gak ada amal soleh yang dibalas di bawah 10 kali lipat tuh gak ada. Amal soleh, amal ya bukan niat. Amal yang udah kita kerjakan minimal dibalas 10 kali lipat. Minimal, maksimalnya bighairi hisab, tanpa batas. Bighairi hisab, tanpa batas. Ada yang 700 kali lipat kayak sedekah. Tapi tetap aja ayat sedekah di akhirnya ujung-ujungnya apa? Bighairi hisab juga kan? Berarti sedekah itu minimal dibalas 700 kali lipat. Minimal. Kalau kita yakin. Selalu syaratnya kalau kita yakin. Nih, kalau Allah bilang may yuridillahu bihi khairan, Allah kalau pengen ngasih hadiah kepada seorang hamba, Allah kalau pengen ngasih kejutan kepada seorang hamba, yusib, Allah kasih dia ujian sedikit aja. Wala nabluwannakum bisyai', sedikit, bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami uji sedikit aja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wabasyiris sabirin, sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar. Sampaikan kejutan kepada orang bersabar. Jadi bisa dibilang kejutan-kejutan hidup kita itu munculnya dengan iman dan sabar. Dengan iman dan sabar. Iman artinya yakin, husnuzon sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Sabar, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta pertolongan Allah, caranya dengan sabar, kemudian dengan sholat. Pasti Allah tolong. Ustaz, saya udah sabar, sabar lagi. Isbiru wasabiru. Kalau udah sabar, bersabar lagi. Sampai kapan Ustaz? Sampai Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengakui kesabaran kita. Setelah itu Allah pasti kasih. Terus apa yang harus saya lakukan Ustaz? Buktikan di hadapan Allah kita itu hamba yang penyabar. Jangan bilang ya Allah saya akan sabar. Jangan, tunjukin aja. Ya Allah kurang apa lagi dari saya? Tunjukin aja. Nanti Allah sendiri yang akan memberi kita gelar sabirin. Sehingga Allah bilang wabasyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada hambaku yang sabar. Dan kalau Allah udah ngasih berita gembira, itu beruntun loh. Kita sabar kayak Allah tahan dulu nih ya. Kejutan Allah tahan dulu hadiahnya buat kita tuh. Ditahan, tahan. Makin lama makin sulit pastinya. Makin lama makin berat, makin lama makin berat, makin berat. Begitu dibuka kerannya, itu gak ada selesai-selesainya. Sampai kita kebingungan. Loh, kok datang terus-terusan. Kayak gitu cara Allah memperlakukan hambanya.